Saya, Aulia Agustina, dari kelas E4, akan menunjukkan PPT yang berisi tentang rangkuman materi komunikasi bisnis. Kira-kira apa ya? Dan apa itu komunikasi bisnis? Makanya, tonton videonya, oke? Komunikasi bisnis. Rangkuman ini adalah rangkuman materi tentang komunikasi bisnis. Assalamualaikum. Halo, saya Aulia Agustina. Saya seorang mahasiswi kelas 4 jurusan manajemen dengan nomor NPM 101202222. Akan mempresentasikan rangkuman materi komunikasi bisnis untuk memenuhi nilai mata kuliah ini. Selamat menyimak. Dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol, ataupun tindakan. Bisnis. Bisnis itu apa ya? Lebih tepatnya, di sini adalah komunikasi bisnis, yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencangkup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun non-verbal. So, bisnis ini artinya suatu aktivitas pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan atau nilai tambahan. Nah, sekarang kita bahas bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Apa sih perbedaannya? Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Contohnya, mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras, menggelengkan kepala untuk menunjukkan tanda tidak setuju. Dan komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara tulis maupun lisan. Contohnya, membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Penulisan dan revisi pesan bisnis dibagi menjadi 3 bagian. Dalam penulisan dan revisi pesan bisnis harus ada perencanaan, dibagi menjadi 3 tahap, yaitu analisis situasi, kumpulkan informasi, dan atur informasi. Kedua, tulis, dibagi menjadi 2 tahap, yaitu beradaptasilah dengan audiens dan susun pesan. Lalu ketiga, selesaikan itu. Dibagi menjadi 4 tahap. 1. Revisi pesan. 2. Buat pesan. 3. Koreksi pesan. Dan distribusikan pesan itu nomor keempat. Perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Di slide ini, kita akan bahas satu persatu materi yang akan kita bahas di sini. Dimulai dari perencanaan. Dalam tahap ini, ditentukan hal-hal yang mendasar dari satu pesan yang akan dikomunikasikan secara rinci. Tahap perencanaan tersebut meliputi 1. Penentuan tujuan. 2. Analisis audiens. 3. Penentuan ide pokok. Dan yang keempat, seleksi saluran media. Kedua, pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya ide atau gagasan dituangkan dalam pesan tertulis. Nah, pengorganisasian ini dan penyusunan dokumen dimulai dari penyusunan kata-kata, kalimat, paragraf, serta memilih ilustrasi yang akan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan. Dan
Tahap untuk meliputi pengorganisasian yaitu ada 3. 1. Mengorganisasikan pesan. 2. Mengorganisasikan pesan melalui outline. Ketiga, memformulasikan pesan bisnis. Yang terakhir, ada revisi pesan bisnis. Revisi ini sangat diperlukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat tersebut dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan ketik atau kekurangan lainnya, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Tahapan untuk merevisi pesan bisnis ada 3, yaitu 1. Keterampilan merevisi. 2. Pemilihan kata yang tepat. 3. Membuat kalimat yang efektif. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang penulisan pesan positif, penulisan pesan negatif, dan penulisan pesan persuasif. Kita akan bahas satu-satu, oke? Di sini kita akan bahas pesan positif dulu. Pesan-pesan goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan-pesan positif atau pesan-pesan goodwill ini disampaikan melalui pemberian ucapan selamat kepada karyawan seperti naik jabatan, naik gaji, dan yang lain sebagainya. Nah, kedua, pesan negatif. Apa ya kira-kira? Pada saat memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis secara negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyampaian bad news atau berita buruk. 2. Penerimaan pesan tersebut. Karyawan atau staf yang lain mampu tidak untuk menerima pesan tersebut. Ketiga, menjaga pesan positif sebaik mungkin dengan pelanggan. Diusahakan pesan positif tetap menjadi pesan yang diutamakan dalam untuk memberikan pesan yang buruk. Dan terakhir, pesan persuasif. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi. Tidak seperti permintaan rutin, pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Sudah selesai nih. Gimana? Rangkuman materi ini cukup membantu, bukan? Untuk mempelajari tentang komunikasi bisnis secara terperinci. Walaupun banyak kesalahan, tetapi semoga kalian yang menonton tetap bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Saya, Aulia Agustina, mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton ini, dan saya ucapkan terima kasih. Gimana nih, penjelasannya udah jelas bukan? Kalau komunikasi bisnis itu nggak ribet kok, asal kitanya ngerti. Dan semoga penjelasan yang aku tadi sampaikan itu bisa buat kalian ngerti dan bisa dipahami. Saya Aulia Agustina, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.